Atas nama Sekolah Tinggi Teologi Tribakti Indonesia, kuliah umum kita buka, resmi, terbuka untuk umum, dan dinyatakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita mulai acara kita ini. Yuk, mari. Worship leader, angkat 1 pujian, dan kita bawa doa pembukaan. Nanti doa pembukaan saya serahkan kepada hambanya, Bapak Evangelis Amang Sinaga, SE, MDiv. Di akhir pujian ini langsung Amang Sagala bawa doa pembukaan. Langsung saya serahkan kepada moderator. Tuhan Yesus memberkati. Kau ditetapkan hidupku dalam rencana-Mu Tuhan. Indah kasih untuk masa depan. Silakan Pak Sagala membawa doa pembukaan. Baik. Bapak, Ibu, saudaraku, serta siswa-siswi SMA 2 Tamara yang bergabung dengan saat ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa pembukaan. Bapa yang baik, Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kami yang hidup.
Terima kasih Tuhan di siang ini, di mana kami boleh bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Di mana Tuhan kami tadi malam, kami merasakan lawatan Tuhan. Dan siang ini pun kami ingin dilawat oleh Tuhan ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau berkati ibadah pada siang ini, perkuliahan umum ini Tuhan. Kau berkati Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa. Pimpinlah acara ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Tuhan memberkati, baik pemimpin pujian, mahasiswa teologi Tribakti, Tuhan memberkati. Baik juga Tuhan, Pak Hari Zakaria sebagai host, Tuhan memberkati Bapak. Baik juga Pak Bandar Panggabean sebagai ketua umum, pengelola acara ini, Tuhan memberkati. Bahkan kami semua yang ada di sini, khususnya panitia-panitia, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati Bapak, pembicara pada siang ini yang Tuhan percayakan, yaitu Bapak Pendeta Roni Suwono dari Surabaya. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu ini dalam memaparkan materi-materi yang akan kami dengarkan sebentar lagi Tuhan. Mengenai membangun keluarga yang harmonis. Itu yang kami siapkan hati kami nanti Bapak. Bagaimana membangun keluarga yang harmonis. Oleh sebab itu, berkati hamba-Mu nanti Bapak. Yang sebentar akan menampaikan materi, akan memaparkan materi ini dengan urapan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, urapi Bapak hamba-Mu ini. Bapak, pastor atau pendeta Roni Suwono ini Bapak. Pakai Bapak siang ini untuk menjadi saluran berkat buat kami Bapak. Sehingga kami yang mendengarkan di Zoom ini Tuhan, kami boleh bersuka cita, boleh berbahagia, bertambah pengetahuan kami bagaimana membangun keluarga yang harmonis ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami pada siang ini. Terima kasih Bapak. Di atas semuanya itu Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Supaya kudus kami, semua yang ada di Zoom ini Tuhan. Tanpa kekudusan Tuhan, kami tidak bisa menerima berkat yang dari Tuhan. Akan tetapi jika kami kudus di hadapan-Mu, kami akan siap menerima firman Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan pada kami semua. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan juga anak-anak didik, mahasiswa maupun SMA, yuk mari kita persiapkan hati, pikiran, dan roh serta jiwa kita supaya kita menambah edukasi dan memotivasi rohani dalam pikiran dan hidup kita. Untuk selanjutnya, satu angkat pujian, langsung saya serahkan pada moderator. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita angkat satu pujian. Mari kita angkat satu pujian, Sungai Sukacitamu.
Silakan moderator kita, Christian Gea, SPD. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Shalom buat kita semua. Shalom, Pak Roni Suwono. Shalom, Shalom, Ibu Aldina. Shalom, Pak Denny Limbong. Dan semua, Pak Hari, shalom dari Sydney, Australia. Shalom. Dan anak-anak STT Tribakti dan siswa-siswa dari Bapak Sagala. Shalom. Apa kabar semuanya? Kiranya kita dalam pemeliharaan Tuhan ya.
Amin. Sungguh menarik, pada siang ini kita akan kuliah umum mengenai membangun keluarga harmonis. Walaupun kita belum berkeluarga ya bagi yang muda-muda, namun ini menjadi penambah wawasan kita, bekal kita untuk masa depan. Tidak salah juga untuk yang sudah berkeluarga untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan tema mencari tulang rusuk. Apa itu tulang rusuk kita akan lebih tahu nanti, mengapa kita harus mencari tulang rusuk dan bagaimana caranya, kita akan lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Evangelis Roni Suwono. Baik, tidak lama-lama kita akan langsung saja saya serahkan kepada Bapak Evangelis Roni Suwono. Terima kasih. Baik, mari kita sebelum memulai belajar bersama-sama, mari kita tundukkan kepala, kembali berdoa kepada Dia. Tuhan Yesus yang baik, kami sebentar akan belajar mengenai sebagian daripada firman-Mu dengan subtema mencari tulang rusuk. Oleh karena kami inginkan Tuhan memiliki keluarga yang harmonis. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi kami dengan urapan yang sama, sehingga kami boleh memahami pelajaran yang hari ini boleh kami dengar. Engkau mampukan ya Allah Roh Kudus, sehingga Engkau yang akan menuntun setiap pribadi kami ke dalam seluruh jalan kebenaran. Engkau jadikan kami anak-anak Tuhan yang memiliki berkat yang berasal daripada Engkau, sehingga kami semuanya, baik yang akan membina hubungan rumah tangga, boleh berhasil membangun keluarga yang harmonis. Demikian pula buat kami yang memiliki anak-anak yang akan menikah. Tuhan memberkati kami, hingga kami bisa memberikan nasihat firman-Mu untuk anak-anak kami dan bermanfaat bagi kebahagiaan mereka. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Kami yakin Tuhan mengabulkan semua doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang jika semua mic-nya ditutup lebih dulu, supaya kita fokus di dalam pelajaran ini. Saudara, senang Bapak Sagala bersama siswanya juga sudah hadir. Pak Hari, terima kasih. Zoom-nya selalu disediakan untuk kemuliaan Tuhan. Juga Pak Bandar Panggabean lewat STT. Anda selalu sering-sering ketemu dengan saya untuk belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar sebuah judul besar, yaitu membangun keluarga harmonis. Judul kecilnya yang kita akan bahas secara khusus pada hari ini adalah mencari tulang rusuk. Saudara, setiap orang, baik Kristen maupun non-Kristen, ternyata punya pandangan yang sama. Mereka berkata demikian, bahwa yang namanya jodoh itu berasal dari Tuhan. Nah, saudara, ketika kita menyebut nama Tuhan, terkesan sekali bagi kita bahwa apa yang dilakukan Tuhan selalu sempurna. Selalu penuh dengan berkat. Tetapi jika Anda dan saya adalah Kristen yang cerdas, tentunya Anda berpikir, kalau memang setiap pernikahan, perjodohan itu berasal daripada Tuhan, harusnya tidak ada yang bercerai. Padahal kita melihat ada banyak keluarga-keluarga Kristen sekalipun keluarganya bercerai. Kemudian kita juga melihat mungkin ada keluarga Kristen yang tidak bercerai, tapi hidup rumah tangganya seperti neraka. Nah, saudara, kita bongkar lebih dulu. Yang pasti Tuhan tidak pernah salah, ya. Yang pasti Tuhan tidak pernah salah. Salahnya ada di mana? Salahnya ada di kita sebagai umat ciptaannya, sebagai manusia. Tuhan memberkati manusia
dengan kehendak bebas. Yang seringkali dengan bahasa kerennya, kalau pembicara pengkhotbah itu ngomong di atas mimbar, mereka berkata, manusia oleh Tuhan diberi free will. Nah, itu tadi, kehendak bebas. Untuk apa? Untuk menentukan sikapnya. Apakah dia mau mengikuti firman Tuhan yang tertulis ini, mengikuti firman yang dikatakan oleh Kristus di dalam kehidupannya, atau manusia memilih mengikuti hawa nafsunya sendiri, pendapatnya sendiri. Oleh karena itu, gara-gara manusia diberi kehendak bebas ini tadi, bisa menentukan menurut kehendaknya sendiri, dengan arti kata lain, dengan melanggar perintah Tuhan sekalipun, saudara harus ingat, Tuhan ternyata tidak selalu intervensi di dalam kehidupan kita sebagai umat ciptaan. Karena Tuhan ingin lewat kehendak bebas yang Dia karuniakan kepada manusia, manusia ini bisa menjadi manusia yang dewasa untuk menentukan sikap. Oleh karena itu, kemudian secara umum mulailah mengenal satu pernyataan, satu pandangan. Orang-orang berkata, hidup memang pilihan. Nah, itu tadi ya, memilih setia, taat kepada firman Tuhan yang tertulis, atau ngikuti ego kita sendiri. Sehingga oleh karena adanya banyak manusia-manusia tertentu yang mengikuti kehendaknya sendiri, maka seringkalilah manusia itu melangkah keluar dari kebenaran firman Tuhan dan menghasilkan akibat yang tidak baik, terkhusus di dalam hidup pernikahannya. Pelajaran hari ini bukan hanya penting untuk pemuda remaja yang akan menikah. Bukan hanya penting untuk pemuda remaja yang masih belum menikah. Tetapi juga penting untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang punya putra-putri belum menikah atau sudah menikah sekalipun. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan ini kaya dengan nasihat-nasihat bagaimana kita bisa membangun rumah tangga yang harmonis seperti yang difirmankan oleh Tuhan, tanpa harus terpikirkan perceraian itu harus terjadi. Atau Anda bisa hadirkan seperti doa Bapak kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, sorga bisa hadir di dalam rumah tanggamu. Jika engkau benar-benar mengikuti petunjuk daripada firman Allah, bukan kita menentukan sesuai dengan pandangan kita sendiri. Saudara, berarti setiap orang yang mau membangun keluarga yang harmonis, harus pertama kali mencari jodohnya. Mencari tulang rusuknya. Lewat apa? Lewat ketika Anda dan saya jalani masing-masing masanya lewat pacaran dengan calon pasangan hidupmu masing-masing. Itu mencari tulang rusuk. Kenapa kok harus mencari tulang rusuk? Firman Tuhan jelas dikatakan, Adam diciptakan. Kemudian Adam dibuat tertidur. Dan dari tulang rusuk Adam dibangunlah oleh Tuhan seorang perempuan. Ya, yaitu tercipta perempuan yang namanya Hawa ini tadi. Dan Hawa diberikan oleh Tuhan kepada Adam. Nah, saudara, berarti Hawa adalah tulang rusuk daripada Adam. Saudara, apa reaksinya? Orang menemukan tulang rusuk. Saudara, kalau itu tulang rusuk ya, ilustrasinya adalah karena itu tulang rusukku nempel di sini, itu pas, tidak kependekan, sehingga iwir-iwir, juga tidak terlalu panjang, sehingga menusuk saya, pas, enak. Karena apa? Dia ada di samping saya. Dengan arti kata lain, Tuhan ingin sampaikan bahwa istrimu, pasangan hidupmu, yang tak ambil dari tulang rusukmu tadi,
itu punya kedudukan sejajar, setara dengan kamu. Sejajar, setara dengan kamu. Oleh karena itu tidak salah ketika Tuhan ingin sampaikan kepada setiap suami, kasihlah istrimu. Dan jangan berbuat kasar kepada istrimu. Nah, saudara, sekarang kita baca ayat firman Tuhan dari Kejadian pasal 2, ayat 21 sampai dengan 23. Kita mau ngelihat bagaimana reaksi seorang pria diwakili oleh Adam ketika Tuhan bawa jodoh, bawa tulang rusuknya yang pas ini tadi Hawa kepada dia. Kejadian 2 ayat 21 sampai 23, demikian bunyi firman-Nya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia. Saudara, kata inilah dia silakan dioret-oret. Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara, reaksi Adam adalah dia berkata, inilah dia. Artinya, dia betul-betul menemukan yang pas, yang cocok, yang sesuai dengan angan-angan, sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan idealnya. Bahwa ini luar biasa. Saudara, sehingga lewat reaksi daripada Adam, Anda harus yang mulai ingin membangun rumah tangga, yang mulai masuk masa pacaran, perhatikan baik-baik, pacaran adalah masa yang sangat penting sebelum Anda memutuskan menjadi pasangan pacarmu. Sebelum Anda mengikatkan di dalam sebuah ikrar janji nikah, pacaran adalah masa yang sangat penting. Kenapa? Karena pada saat masa berpacaran tadi, untuk Anda bisa menemukan tulang rusuk, wajib saudara mulai mendaftar. Temukan satu-satu. Apa yang kau cita-citakan, apa yang menjadi ideal saudara. Sehingga ketika Anda nanti ketemu seorang perempuan, atau Anda ketemu seorang laki-laki yang nanti ingin Anda jadikan sebagai pasangan hidup, Anda bisa ngomong, inilah dia. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Pas sekali dengan apa yang aku cita-citakan, apa yang aku angan-angankan. Mungkin yang pertama, karena Anda adalah seorang yang beriman, yang cinta sama Tuhan, Anda tulis lebih dulu yang pertama. Aku hanya mau punya istri, aku hanya mau punya suami. Yang pertama, ranking yang pertama tidak boleh yang paling berbobot ditaruh di nomor 1. Yang pertama adalah orang yang setia dan takut kepada Tuhan Yesus. Tulis. Berarti kalau dia adalah orang yang tidak beriman, saudara, mungkin bukan jodoh saya. Atau mungkin Anda masih akan berjuang untuk membuat dia yang tidak beriman menjadi beriman lebih dulu sebelum menikah dengan aku. Tentukan nomor 1. Nomor 2, orang yang hidupnya menghormati kedua orang tua. Ketiga, orang yang hidupnya rukun dengan saudaranya. Sebab paling tidak mungkin persyaratan antar satu orang dengan orang lainnya pasti akan berbeda. Sangat dipengaruhi dengan latar belakang kehidupan Anda. Anda sebagai anak yang mengasihi kedua orang tua,
hidup rukun baik-baik dengan kedua orang tua, hidup rukun dengan saudara. Tentunya kerukunan ini membuat Anda nyaman. Dan Anda inginkan sekali apa yang Anda alami boleh dialami oleh anak-anakmu nanti. Otomatis Anda akan cari pasangan yang kurang lebih bisa seperti, kalau perempuan seperti mamaku, kalau laki seperti papaku. Jadi ideal. Kenapa? Karena orang tua yang berhasil adalah orang tua yang menjadi teladan hidup buat anak-anaknya, di mana anak-anak berkata di dalam doanya, Tuhan, aku beruntung, aku bangga punya papa mama seperti dia. Nah, ini berarti orang tua berhasil. Figur orang tua tidak pernah rusak. Sehingga memudahkan Anda dekat dengan bapak. Kenapa? Karena figur orang tua yang kelihatan itu tidak pernah rusak. Sehingga Anda berpikir, kalau papa mamaku yang kelihatan aja begitu baik atas kami, bagaimana baiknya Bapak yang ada di surga? Saudara, Anda daftar semua. Yang keempat, kalau laki harus ganteng. Gantengnya tentukan, ada yang maco, berotot seperti jagoan, bisa ngelindungi aku. Ada yang pokoknya ganteng, agak manis-manis. Badannya enggak usah gede-gede, wah tapi simpatik. Kalau perempuan, istriku harus cantik, harus pinter. Dalam arti kata macam-macam. Pinter di dalam menanggap menjalankan kehidupan, pandai dengan karunia-karunia tertentu. Tentukan semua. Nah, setelah Anda membuat daftar, silakan Anda mulai ngadakan pendekatan, yaitu yang namanya pacaran. Saudara, kenapa saya katakan pacaran adalah merupakan tahapan yang penting di dalam membangun rumah tangga atau keluarga yang harmonis? Karena justru pada saat pacaran, kalau Anda ingin dapatkan cinta yang murni, cinta yang asli, laki-laki maupun perempuan yang sedang pacaran, Anda harus berani membuka diri. Tentang apa? Bukan tentang baikmu, tetapi tentang perbuatan jelekku, tentang kelemahanku, itu aku harus berani buka, aku sampaikan. Mungkin aku kurang pandai loh. Mungkin juga aku ini orang yang keras. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Latar belakang apa saja yang pernah kita alami, kita mau beberkan demi mendapatkan cinta yang sejati, cinta yang asli, yang murni. Berarti kalau semua yang negatif, semua yang jelek, saya sudah paparkan semuanya. Dia tahu A sampai Z, tidak ada yang saya tutupi. Mengenai latar belakang saya, mengenai keadaan saya sekarang, mengenai kekurangan saya sekarang. Jika seseorang ini mau menerima saya, berarti dia juga salah satunya orang yang mencintai saya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, bahayanya ketika seseorang laki itu mendekati perempuan, seringkali pada saat masa pacaran, justru orang ini bergaya seperti seorang salesman. Salesman sudah diajar sama manajernya. Barang kita yang jelek jangan dikasih tahu ke konsumen. Tutupi yang jelek, expose yang bagus. Supaya apa? Kita kelihatan menarik. Saudara, hati-hati. Ketika Anda mencari cinta yang sejati, jika ini Anda lakukan, boleh jadi mungkin Anda berhasil meminang, menyunting gadis pujaan Anda. Tetapi berbahayanya setelah memasuki masa pernikahan, seorang istri akan bilang, waduh aku salah pilih. Saudara, hati-hati. Oleh karena itu, ada baiknya tidak jadi tidak apa-apa. Tapi kalau jadi, kedua belah pihak akan berkata, inilah dia, tulang dari tulangku,
daging dari dagingku. Kenapa? Karena ideal yang aku buat daftar, minimal 70% itu ada di dalam dirinya. Saudara perlu digarisbawahi, mencari ideal 100% tidak ada. Tidak pernah ketemu. Sesuai catatan Anda, pasti tidak ketemu. Tetapi kalau sudah bisa masuk 70%, sisa yang 30% nanti ada pada judul besok pagi, besok siang. Suami tambah istri sama dengan 1. Nah, yang tidak ada di dalam ideal itu adalah proses. Bagaimana saya membangun bersama istri saya dari yang tidak cocok ini tadi untuk disinkronkan, diharmonisasikan. Kenapa? Karena saya punya latar belakang dengan keluarga saya dulu. Kamu punya latar belakang dengan keluargamu dulu. Tentunya papa mamamu dan papa mamaku mengajar mendidik bisa tidak sama. Muncul karakter yang berbeda. Muncul keadaan hidup yang tidak sama. Satu misal, yang satu dari keluarga berpendidikan tinggi. Berdarah biru. Kaya. Yang satunya dari keluarga sederhana. Dari Lazarus. Tetapi punya semangat hebat. Apa tidak bisa berjodoh? Bisa. Tetapi harus ada penyesuaian. Disuruh Cici, mah. Sebab ideal itu tidak akan pernah kita ketemukan 100%. Itu ada di pelajaran kita besok jam 13.00. Saudara, setelah Anda menemukan orang yang tepat, yang Anda bisa berkata, inilah dia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya otomatis. Yang pertama, Anda akan menganggap pasangan hidupmu ini adalah orang yang berharga, yang bernilai. Masing-masing sudah punya pikiran. Aku cari seperti dia, kesulitan. Kesulitan. Walaupun dia tidak secantik yang saya bayangkan, yang saya idealkan. Tapi dia jelek tidak loh. Dia juga menarik loh. Bahkan kalau dijak ngomong enak. Saudara, ada orang tertarik hanya kenapa? Karena pasangannya itu kalau dijak ngomong enak, ringan. Gampang sambung. Dan pasangannya ini terkenal, punya banyak teman, banyak. Sebab apa? Dia adalah orang yang peramah, bukan pemarah. Pandai bergaul dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya, di dalam orang memunculkan nilai ini tadi, salah satunya ada inner beauty, kepribadian yang tidak kelihatan, yang terkandung pada pasangan yang sedang kita cintai. Saudara, kalau hal itu sudah terjadi, kamu menganggap pasanganmu itu berarti, berharga, otomatis mulai muncul apa? Respect. Anda mulai menghormati pasanganmu. Pernikahan, kalau sudah tidak ada respect, tidak ada hormat satu dengan yang lainnya, adalah rumah tangga yang diambang kehancuran. Kenapa? Karena yang satu tidak pernah menghargai pasangannya, demikian juga yang satu kepada yang lain. Saudara, padahal respect ini salah satu pengikat. Pengikat daripada Tuhan. Sebab ketika engkau berpacaran, engkau ingin mendapatkan sesuatu dari seseorang, ingin memiliki pacarmu tadi, itu karena Tuhan lebih dahulu mengkaruniakan karunia seksual yang kudus kepada saudara dan saya. Kenapa disebut karunia seksual yang kudus? Sebab Tuhan berikan karunia seksual itu
hanya boleh dengan pasangan hidupnya saja, titik. Tidak boleh kepada orang lain. Gunanya apa orang dikasih karunia seksual? Gunanya apa orang dikasih nafsu seks atau libido? Karena tanpa nafsu seksual, kasih dalam bentuk eros ini tadi, pasti Anda tidak pernah ingin memiliki seseorang menjadi milikmu. Gara-gara karunia seksual yang kudus ini, kasih yang sifatnya eros ini tadi, akhirnya laki-laki bisa ngomong, kamu, lu jangan ganggu dia ya, dia punya gua. Nah ini tadi, ini punyaku. Dia adalah orang yang harus tak lindungi dari gangguan orang-orang ini tadi. Itu karena apa? Karena libido ini tadi. Karunia seksual yang kudus ini. Yang Tuhan karuniakan kepada setiap manusia. Ingat ya. Yang kudus digarisbawahi. Bukan cuma seksualnya. Karunia seksual yang kudus. Kenapa? Karena hanya boleh digunakan kepada pasangan yang engkau miliki yang sudah sah di hadapan Tuhan. Saudara, ini kudus ya. Sehingga Anda menjadi orang yang punya keinginan untuk memiliki orang itu 100%. Dia punyaku. Aku harus lindungi dia. Nah, saudara, sudah. Yang pertama tadi, menjadikan orang ini berharga karena daftarnya ini masuk 70%. Karena berharga, Anda timbul respect, hormat. Oh, dia ini luar biasa. Ya, itu ikannya. Nah, ini luar biasa nih Bu Nining, ini mau anaknya mau pergi cium mamanya. Ini sama seperti kebiasaan saya kepada papa mama saya. Didikan yang seperti ini rumah tangga ini penting. Ini penting. Ya otomatis anaknya Bu Nining, saya tidak tahu sudah berkeluarga atau tidak. Sudah atau belum, Bu? Sudah berkeluarga? Ya. Sudah berkeluarga yang tadi? Sudah. Semua memang begitu. Oke, ya kalau sudah, juga, gitu, ya. Kita bisa pastikan pada waktu dia pacaran, dia ingin pacarnya cintai ibuku pasti. Iya. Kenapa? Karena aku mengasihi ibuku. Ya. Kalau kamu mencintai aku, salah satu syaratnya cintai mamaku. Kenapa? Karena kamu nanti akan jadi pasanganku dan kamu akan jadi anaknya mamaku. Nah, itu masukkan di ideal. Sret. Kalau kamu tidak bisa menerima keluargaku, papa mamaku, saudaraku, ya sudah lupakan aku. Yang ketiga, oleh karena dia bernilai, oleh karena saya timbul rasa hormat, maka pasangan ini adalah pasangan yang aku kasih, sangat tak kasih. Aku cinta, muncul cinta yang bergelora ini tadi kepada pacar yang kita mau jadikan sebagai pasangan hidup. Cinta setengah mati. Dan orang kalau cinta itu punya kecenderungan. Walaupun laki sebagai kepala, pasti laki tidak kepingin selalu ingin dilayani. Laki tidak selalu ingin jadi kepala dalam arti kata apa-apa istri harus tunduk, tidak. Tetapi bukti dia menghargai, bukti dia respect, bukti dia cinta kasih, dia selalu ingin juga. Kalau bisa apa sikapnya, perbuatannya, itu bisa menyenangkan hati istrinya. Itu bisa meringankan beban istrinya. Dan ini juga akan menimbulkan istri bisa memberikan balasan balik kepada seorang suami. Dan yang terakhir, setelah ketiga itu boleh kita terima, akhirnya seorang suami yang bicara, inilah dia. Juga istri juga bilang, inilah dia. Sama-sama kedua belah pihak berkata, Tuhan,
pasangan yang kau karuniakan kepadaku itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Dan mereka, dan dia, istriku, suamiku, adalah pribadi yang tidak pernah bisa tergantikan oleh orang lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Moderator, saya kembalikan ke Anda. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk bertanya atau ada unek-unek yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Baik, bisa via chat, bisa juga langsung aktifkan kamera dan suaranya. Angkat tangan. Silakan, bisa langsung, bisa yang chat dibacakan. Nggak usah malu-malu karena ini sesuatu yang penting. Ketika laki-laki mendapatkan pasangannya, itu mukjizat yang salah satunya besar di dalam kehidupan Anda. Baik, Pak. Ada yang via chat ini, Pak? Ya. Dari silakan. Arni Yudama. Ya. Shalom, Pak. Saya Arni Yudama ingin bertanya, bagaimana Pak menanggapi dengan orang yang kawin cerai? Apakah orang yang seperti itu belum menemukan tulang rusuknya? Bagaimana Pak? Ya, oke. Saya tadi mengadakan satu pendekatan dengan judul mencari tulang rusuk. Tujuannya apa? Sama seperti orang yang belanja, duitnya itu pas-pasan. Setelah dia beli, dia tidak bisa beli lagi. Dan di dalam hukum kekristenan, kawin itu tidak boleh berkali-kali. Menikah itu cuma satu kali. Karena dia selalu berkata, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, untuk itulah saya menyampaikan pelajaran ini, bahwa pacaran adalah masa yang sangat penting. Untuk apa? Untuk Anda mencari benar-benar pasangan yang cocok. Tulang rusuk Anda masing-masing. Agar supaya memudahkan Anda membangun keluarga yang harmonis dan tidak sampai terjadi oleh karena Anda tidak menemukan tulang rusuk tetapi ternyata Anda menikah dan akhirnya terjadi sebuah perceraian. Pertanyaannya tadi, apakah orang yang cerai itu karena mereka tidak menemukan tulang rusuk? Saya katakan itu boleh jadi salah satunya. Kenapa? Karena seringnya ketika pada masa pacaran, banyak jemaat yang bertanya dengan saya, Pak, pada masa pacaran ciuman boleh apa tidak, Pak? Kan begitu. Betul kan? Ciuman boleh apa tidak, Pak? Saudara, kalau boleh, orang Pak, pacaran, boleh. Kalau orang pacaran tidak dicium, pacarnya itu juga menyimpan perasaan dalam hati. Katanya sayang, kok aku tidak pernah dicium, masalah lagi. Kita realistis saja. Tetapi cium yang seperti apa? Yang saya mau katakan boleh diizinkan adalah cium yang Anda masih bisa menahan diri. Cium kudus, cium kasih sayang. Jangan sampai Anda terpancing lewat ciuman itu tadi, kemudian libido yang diberikan oleh Tuhan itu membakar Anda melakukan hal-hal yang Tuhan belum izinkan. Ya, yang Tuhan belum izinkan. Sehingga Anda terlibat pada hubungan seksual di luar nikah. Nah, saudara, terkadang kecelakaan ini tadi, ya, akibat apa? Tuhan berkata firman-Nya, Tuhan tidak pernah mencobai. Dan Tuhan tidak bisa dicobai. Tetapi orang dicobai oleh karena apa? Hawa nafsunya sendiri. Hati-hati itu. Nah, sehingga ketika orang terbakar dengan libido ini tadi,
yang seharusnya tidak harus dibangkitkan karena engkau belum menikah. Seringkali orang menunjukkan gentleman-nya. Ya sudah, karena kami sudah berbuat, saya bertanggung jawab. Loh, ketika Anda bertanggung jawab ini tadi loh, belum tentu kalau sesungguhnya Anda mencintai dengan 100%. Kenapa? Karena ideal-idealnya di dalam orang itu bisa saja tidak Anda temukan. Tetapi seketika itu tadi Anda hanya berpikir, wah tapi kalau cantik sama seksi, dia termasuk loh. Saudara hati-hati. Hal yang seperti ini, lewat pertanyaan tadi, saya menjawab salah satunya bisa karena mereka belum menemukan tulang rusuknya. Tetapi mereka melakukan perbuatan yang seharusnya belum boleh dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, variasinya itu macam-macam. Bisa saja karena peran daripada orang tua yang cenderung ya lebih dominan dengan kekuasaan sebagai orang tua. Sampai dengan hari ini masih ada bau-bau yang seperti itu. Terkadang demi menyenangkan orang tuanya, walaupun dia tidak menemukan, akhirnya dia berpikir atau orang tuanya menasihati, nanti namanya cinta kan pelan-pelan bisa dibangun, kan begitu. Ya kalau bisa dibangun, kalau enggak. Nah saudara hati-hati. Demikian yang saya bisa berikan jawaban. Moderator coba ditanyakan kepada penanya, sudah terjawab semua atau masih belum? Oke, terima kasih Pak. Bagaimana Arni Yudama? Arni silakan. Sudah, Pak. Terima Sudah kasih ya. Pak jawabannya. Jadi kamu hati-hati ya, anak-anakku ya, hati-hati ya. Ingat, seksual adalah karunia yang kudus ya. Diberikan kepada kita hanya boleh dipakai kepada pasangan yang sah, yang satu-satunya ya. Kenapa Tuhan berikan ini? Supaya kamu punya rasa ingin memiliki dia. Dan dia juga punya rasa ingin memiliki kamu. Tanpa kasih yang bersifat eros, tidak mungkin orang ingin memiliki orang lain. Oke, silakan moderator. Ada yang Pak, lain, penanya lain. Pertanyaan yang sama ini Pak. Ya. Tentang jodoh. Ya oke, silakan. Seperti apa jodoh yang datang dari Tuhan, dan dari Marjoko juga seperti apa perempuan yang baik untuk jadi pendamping hidupnya. Oke. Perempuan, hampir sama ya. sih Pak. Ya, dari mana kita bisa tahu jodoh itu berasal daripada Tuhan? Oleh karena itu, oleh karena pernikahan adalah peristiwa besar. Saudara, jangan diremehkan ya. Ya, Anda berpikir gini, saya khawatir kalau orang meremehkan. Oh, namanya pernikahan adalah hal yang biasa, Pak Roni. Kalau saya nanti habis sekolah SMA, saya masuk perguruan tinggi, usia 20, 24, 25, ya saya mesti pacaran, kemudian saya menikah. Itu kan semua orang lakukan. Terus Anda anggap biasa. Salah. Sama seperti manusia, nganggap ini bukan mukjizat. Setiap hari matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Besoknya gitu terus. Karena ini setiap hari, Anda nganggap ini bukan mukjizat. Nah, bagaimana kalau seandainya Tuhan yang Anda anggap kemudian nyetop, matahari tidak terbit 3 hari, kelabaan apa tidak? Demikian pula halnya dengan pernikahan, ya. Hati-hati, pernikahan ini adalah mukjizat yang besar yang Anda dan saya terima. Karena apa? Seseorang berani menyatakan sikap bahwa sejak hari ini aku akan hidup bersamamu, dan orang nomor 1 di dalam hidupku adalah pasanganku, bukan papa mama lagi. Saudara, ini mukjizat. Oleh karena itu, untuk saudara mencari pasangan yang seperti apa yang daripada Tuhan, silakan Anda mendaftar.
Katakan misalkan Anda punya daftar 10. Kalau ini ada pada pacarku, ya sudah ini Tuhan kasih aku jodoh ini. Tetapi tadi saya katakan, Anda pasti tidak akan mendapatkan 100%. Kalau itu 70%, sudah bolehlah Anda yakin bahwa Anda akan bisa lebih mudah membangun keluarga yang harmonis. Sebab sisa yang 30%, nanti baru pada saat bersama-sama kita membangun bersama. Demikian moderator, tanyakan penanya. Terima kasih. Bagaimana Mariulda Magari? Puas dengan jawabannya. Puas, oke. Hati-hati ya. Tentang ini Pak, ke Marjoko. Marjoko silakan. Kan dia laki-laki, terus dia bilang kalau kriteria perempuan yang baik untuk dijadikan pasangan hidup seperti apa Pak? Oke, pasangan hidup seperti apakah yang baik untuk jodoh perempuannya ya? Ini karena Marjoko penanya ini sebagai laki-laki. Saya jawab lebih dulu ya. Tidak bisa perempuan dengan kriteria tertentu yang cocok dengan Marjoko kemudian cocok untuk Petrus. Tidak bisa. Masing-masing punya ideal sendiri-sendiri. Dan saya tadi katakan, pengalamanmu masa lalu itu mempengaruhi karakter sehingga keputusanmu berbeda. Misal, kalau dia sebagai anak tinggal dalam keluarga yang setiap hari berantem, sehingga dia merasakan hidup bersama papa mama itu tidak cocok. Dia nanti akan cari istri yang tidak ada syaratnya bahwa kamu harus mengasihi ayahku dan ibuku. Paham ya? Sebab apa? Aku tinggal sama papa mama tidak betah kok. Aku loh tidak suka tinggal sama papa mamaku gara-gara apa? Bukan aku tidak mencintai. Mereka kalau ketemu seperti layaknya Tom and Jerry. Film kartun itu. Ya, berantem terus. Tapi kalau nanti Jerry-nya sakit atau Tomnya sakit, yang satu sedih nyariin. Saya tidak suka. Otomatis dia nak nulis idealnya itu mengasihi kedua orang tuanya tidak menjadi syarat. Nah, untuk Marjoko silakan. Banget, tapi saya sering keinget gue benci kalau keinget lagi. Oh, ini mic-nya siapa ini? Marjoko bukan? Bukan ya? Nah, jadi untuk Marjoko sebagai penanya, senang kalau Anda itu membuat daftar. Kira-kira apa yang membuat Anda nyaman? 1, saya perlu istri yang cantik. Silahkan ditulis. Ya. Iya, Pak. 2, istri harus cakap. Cakap yang seperti apa? Oh, cakap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangga. Amin. Zaman sekarang, kalau istri cuma sebagai ibu rumah tangga, kadang kita juga khawatir biaya hidup juga semakin tinggi. Istriku juga harus pinter cari duit. Misalkan seperti itu. Tulis ya. Mana yang membuat kamu nyaman, dibuatkan daftar. Kemudian ketika Anda mengadakan PDKT di dalam pacaran, apakah ideal semuanya itu masuk kurang lebih 60-70%, sehingga sisanya nanti pelan-pelan Anda bangun. Tetapi sisa yang seperti itu tadi sudah pernah disampaikan kepada calon pasangan. Aku ini kepengen loh, Dek. Kalau besok saya diberkati. Wong saya ini anak pertama, anak sulung. Papa mama bukan dari keluarga yang duitnya terlalu banyak. Jika aku diberkati, apakah kamu ikhlas? Berkat kita ini tak buat bantu adik-adikku. Nah, ini persoalan loh. Pada waktu pacaran harus diutarakan. Jangan begitu menikah baru diutarakan, istrinya akan bilang apa? Loh, dulu kamu tidak pernah ngomong gitu loh. Aku mau sama kamu tuh supaya apa? Tabunganmu sama tabunganku untuk anak, tidak untuk siapa-siapa. Nah, ini tadi ya. Nah, itu jadi masalah lagi. Sebab apa? Kalau Anda tidak ceritakan semua, Anda nanti akan menjadi pasangan suami istri Kristen, ya, yang terbelenggu. Anda tidak bisa berbuah untuk Kristus. Sebab apa? Sejak semula Anda tidak pernah bicara.
Nah, itu tadi. Silakan. Itu nanti ada di besok siang. Ya. Oke. Jadi keterbukaan itu penting ya, Pak. Keterbukaan. Penting. Saling mengenal, saling membuka diri, mengenal apa sih keluhan diri masing-masing ya, Pak. Betul. Oleh karena itu tadi saya katakan jangan pacaran gaya salesman, ya. Salesman itu menyembunyikan ya buruknya barangnya yang dia jual, ya, menonjolkan yang bagus supaya calon pembeli tertarik, ya. Tetapi setelah tertarik dia akan bilang, waduh, aku tertipu, kan begitu. Menyesal. Ya jangan, ya. Tetapi kita harus membuka sejujur-jujurnya tentang apa? Tentang keburukan saya, kekurangan saya, kejelekan saya, tak buka semua. Nah, begitu dia menerima, biasanya drama diikuti backsound musik yang romantis, tangannya dipegang. Bener kamu mau terima aku yang seperti itu, kan gitu. Ya. Iya, Pak. Ya, silakan yang lain. Gimana Marjoko Pak, sudah? Ada dari ya, Kak. Salam. Oke. Dari Nurianti Pandangoson, Pak. Ya, silakan. Bagaimana tanggapan Bapak dalam berpacaran ketika kita bertemu dengan pasangan yang sependapat namun tidak direstui orang tua? Oke. Pasangan yang sudah sependapat tetapi tidak direstui oleh orang tua. Ya, ini variasinya macam-macam. Saya senang yang mau bertanya persiapkan lewat chat saja. Mungkin kadang Anda mau bertanya sama saya malu-malu ya, lewat chat saja. Nah, variasinya itu macam-macam. Bisa orang tua tidak merestui, itu mungkin faktor keyakinan yang pertama. Ya, macam-macam. Ini sudah cocok padahal, ya pasangan ini tadi sudah cocok. Faktor keyakinan. Kedua, bisa juga status sosial itu menghalangi. Yang satunya anaknya orang kaya, satunya anaknya orang biasa-biasa. Itu menghalangi. Nah, bagaimana sebaiknya kita tetap membutuhkan restu daripada orang tua, ya. Kita menunggu mereka menyadari, kita menunggu mereka menyaksikan bahwa kami adalah pasangan yang tidak terpisahkan. Kita harus menunggu orang tua yang tidak setuju tadi itu meyakinkan bahwa calon menantumu itu punya inner beauty yang bagus loh, yang bisa menjadi pendamping yang baik buat anakmu. Nah, penantian ini bisa juga memakan waktu yang panjang, ya. Tetapi sebagai anak Tuhan yang baik, yang benar, kita tidak boleh ngambil keputusan yang frontal. Misal, karena undang-undang, saya kan boleh menentukan sikap sendiri tanpa orang tua saya bisa menikah. Bukan seperti itu. Kita tetap membutuhkan berkat Tuhan, restu dari kedua belah orang tua. Sebab pernikahan Kristiani bukan cuma Tuhan mempertemukan suami dengan istri semata-mata, bukan. Tetapi antar keluarga besan itu juga dipersatukan oleh Allah sehingga jumlah bilangan gara-gara kita berpasangan dengan pasangan, maka jumlah bilangan keluarga besar kita menjadi semakin banyak dengan dipenuhi semarak sukacita. Demikian, moderator. Bagaimana Nuri? Nuri Pandangosan? Sudah oke? Sudah. Tetap ditunggu, ya, tetap ditunggu. Yang tidak disetujui wajib menunjukkan bahwa Bapak Ibu Anda tidak menyetujui saya, Bapak Ibu salah loh. Saya ini mutiara yang terpendam yang belum digosok loh. Nah, ya, saya pun ngalami hal seperti itu. Punya gitu loh, ya. Mantap. Ya. Saya ngalami. Kenapa? Karena istri saya ketika ketemu dengan saya, dia sudah tunangan dengan calonnya, tinggal hari H. Tetapi karena Tuhan sayang dengan saya berdoa, Tuhan kalau dia Engkau berikan kepadaku, aku tobat Tuhan. Karena apa? Saya yang mengajari mengenalkan Kristus adalah istri saya. Ya. Nah, kenapa saya kejar dia? Karena apa? Dia pernah cerita sama saya.
Di mana saja kamu tinggal, kamu mau tinggal dengan papa mamamu karena papa mamamu milih hari tuanya ikut kamu, aku siap menyertai kamu. Nah, saya punya pacaran belasan dulu ya, belasan ya, karena mudanya ya agak lumayan lah ya. Saya peramah walaupun saya bukan dari keluarga yang kaya, tetapi karena saya pandai bergaul, saya jarang naik sepeda motor. Saya naik mobil tapi bukan mobil saya, mobilnya teman-teman gitu loh ya. Nah, kondisi seperti itu biasanya pacar saya yang sudah dekat, kalau saya tanya, nih besok kalau misalkan kita menikah, kamu lebih suka yang seperti apa? Karena ideal saya yang pertama, harus orang yang mau tinggal bersama papa mama saya. Apakah kamu mau tinggal bersama aku, kumpul dengan papa mama, atau kita rumah-rumah sendiri? Kebanyakan perempuan selalu bilang gini, firman Tuhan kan berkata, ya, maka keduanya akan menjadi satu daging dan meninggalkan orang tuanya. Itu tadi. Aku mau hidup di rumah sendiri walaupun kontrak, aku bisa jadi ratu di dalam rumah tanggaku. Kalau dia sudah bilang seperti itu, berarti tidak masuk. Saya mulai mundur pelan-pelan. Ya, demikian. Moderator silakan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ngomong-ngomong kita sampai jam berapa ini Pak? Lumayan banyak ini. Boleh sampai jam 3. Boleh sampai jam 3. Oke. Boleh jam 5 juga boleh. Menit lagi ya. Atau molor sedikit tidak apa-apa, tergantung. Kan gini, kelihatannya kan siswa mulai semangat kan ya dengan materi ini. Kalau mau molor silahkan, enggak masalah. Saya masalah, ya, belakangnya masih longgar. Okay. Boleh mau sampai jam 4. Ya, silakan. Ya, jam 5 juga boleh. Pak, ada dari Anggi Palentrina. Oke, silakan. Ingin bertanya bagaimana pendapat Bapak tentang keluarga yang dalam rumah sering bertengkar, ribut, dan cekcok di antara mereka. Tetapi di depan orang atau keluarga lain terlihat baik-baik saja dan kelihatan seperti keluarga yang begitu harmonis. Ya, manusia sudah saya katakan, semua yang berpendidikan itu tahu bagaimana etika bergaul. Betul ya? Etika bergaul. Sehingga oleh karena mereka tahu etika bergaulnya, tidak sedikit kita tertipu dengan keluarga-keluarga tertentu. Ya. Naik mobil, parkir mobil di gereja, sengaja laki-lakinya buru-buru turun dari mobil, bukakan pintu istrinya. Itu nampak. Ya. Kenapa? Karena seringkali orang suka apa? Pencitraan. Orang lain ngomong, aduh, bahagia sekali ibu itu. Suaminya perhatian sekali. Ketika orang memuji suaminya, telinga istrinya mendengar, istrinya menangis. Bahagia apa? Terkadang dalam mobil, saya diumpat-umpatkan begitu. Betul. Nah, saudara, makanya kita seringkali mendengar dari wartawan yang paling top itu adalah pembantu kita yang mungkin tinggal bersama kita 24 jam satu hari. Itu yang bisa cerita. Mereka bisa ngomong, waduh, kalau lagi ibadah, bapak sama ibu kelihatannya luar biasa. Memuji Tuhan, angkat 2 tangan. Tetapi kalau di rumah, aduh mereka berantem. Betul, Pak. Ya, suka main drama Korea. Betul, ya. Gimana tanggapan saya? Tanyanya begitu. Saya inginkan stop sandiwara ini, ya. Perbaiki hidupmu. Coba flashback ke belakang. Dulu ketika kamu menikah, itu kamu pandang seperti apa? Oleh karena itu saya berkata, kalau respect itu sudah tidak ada, maka kata-kata kotor ini juga gampang keluar, begitu loh. Kenapa? Karena respect sudah hilang. Itu cenderung seseorang meremehkan orang lain. Nah, kita minta flashback ke belakang, dulunya seperti apa? Pikir yang baik-baik. Dan ketika kamu menjumpai pasangan hidupmu, kamu lihat, jangan dia yang kamu lihat, tetapi ada sisi positif dari istrimu, sisi positif dari suamimu, yaitu apa? Buah kasih kalian adalah anak-anak.
yang memiliki masa depan yang luar biasa. Sehingga terkadang oleh karena anak-anak kita hebat, anak-anak kita pandai, sejak kecil sudah menunjukkan bakat karena Tuhan memberkati dengan karunia khusus, talenta khusus, kita jadi merasa loh orang tua, aduh aku ini adalah orang tua yang merasa sangat terhormat, kok jadi papanya anak-anak seperti ini. Demikian moderator, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, ada dari Yonatan Gabriel. Ya, silakan. Shalom Pak, saya ingin bertanya bagaimana kita bisa melihat bahwa diri kita telah siap dalam hubungan yang lebih serius dan bagaimana cara mempersiapkan diri yang benar dari pacaran menuju pertunangan. Mohon jawabannya Pak. Terima kasih. Bagaimana saya bisa yakin bahwa saya adalah orang yang sudah siap untuk meningkatkan level dari pendekatan, jadi pacar, dari pacar tunangan, kemudian married. Saudara, orang yang ingin membahagiakan pasangannya, pasti dia mempersiapkan diri lebih dulu. Agar supaya pasangannya ketika bersama saya, dan saya orang nomor satu di dalam hidupnya, dan dia juga orang nomor satu di dalam kehidupan saya, bisa bahagia. Saudara, kita lihat kitab Kejadian. Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ternyata manusia belum diciptakan. Manusia diciptakan hari keberapa? Hari ke-6. Kenapa Tuhan harus ciptakan hari ke-6 sedangkan hari ke-7 dia istirahat? Dari penciptaan yang sudah sempurna selesai ini dia istirahat. Oleh karena itu dia memberkati hari ke-7 dan kita diminta beribadah kepada dia, mensyukuri kepada dia. Tapi yang jelas, manusia diciptakan hari yang paling akhir. Ternyata Tuhan karena sayangnya dengan manusia, manusia menjadi ciptaan yang paling sempurna, justru oleh Tuhan ditempatkan di paling belakang ketika segala yang dibutuhkan oleh manusia itu sudah tersedia. Kapan Pak saya merasa yakin saya sudah siap? Pertanyaannya, kalau Anda adalah laki-laki yang bertanggung jawab, siapnya itu bukan cuma mau jadi suami, tetapi siapnya juga bisa mencukupi secara ekonomi, secara lahir, juga bisa mempersiapkan secara batin. Bukan bicara cuma seksualnya aja, bukan, tetapi membahagiakan dia, menjadikan dia seorang istri yang terhormat. Kenapa? Paling tidak kalau menikah dengan Anda, familinya, saudara-saudaranya bilang, Dek, sampeyan bejo lho Dek, duwe bojo koyok Dek. Nah, kamu itu beruntung punya suami seperti suamimu ini tadi. Sudah berpenghasilan, ganteng sisan, cakep, terus menyayangi kamu. Kamu mendapatkan fasilitas yang bagus, dan lain sebagainya. Demikian moderator, kesiapan kita adalah kesiapan yang pasti kita bisa membuat dia tercukupi jasmani dan rohani dan membahagiakan dia. Bagaimana penanya? Jaringannya. Jaringannya ini kok berhenti. Iya berhenti. Iya. Gambarnya berhenti. Moderator, jaringanmu ini kelihatannya, ya. Ya. Iya Pak. Ya Pak. Ya, oke. Gimana? Penanya sudah? Masalah jaringan. Penanya sudah puas? Atau ada yang kurang? Silakan diulang dengan pertanyaan lain. Lanjut lagi Pak. Ini dari Marlianto Bang Giok. Ya. Dia kan sudah berkeluarga dengan bahagia. Namun ini ada problema tentang menantu dan mertua. Gimana dalam menantu dan mertua ini tidak ada kecocokan. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal itu? Oke, sebentar saya tanya. Yang disebut menantu siapa? Marlianto Bang Giok ini, bukan? Ya. Marlianto Bang Giok sudah berkeluarga. Iya toh? Berarti Marlianto ini kan punya mertua.
kemudian dia bahagia dengan istrinya. Nah, yang tidak cocok ya antara menantu dan mertua. Pertanyaan saya, apakah Bang Giok dengan mertuanya? Ya. Stop, jangan liatin saya. Ya, moderator, suaranya enggak keluar. Ayo. Ayo. Buka jaringan. Ya nggak apa-apa, ayo. Jaringan. Ya nggak apa-apa, silakan. Jangan Ya. habis waktu. Ayo silakan. Atau Bang Giok langsung. Mungkin jaringannya di Bang Giok lebih bagus. Ya, pertanyaan saya, yang tidak cocok itu Bang Giok dengan mertuanya atau bagaimana? Sebelum dijawab. Yang tidak cocok istrinya laki-laki ini dengan laki-laki, dengan orang tua laki-laki. Istrinya laki-laki. Ya. Halo, shalom. Pak. Ya, shalom. Shalom, Pak. Ya. Ini Pak. Saya kasih sederhana Pak ya. Ya. Pertanyaan ini Pak. Bagaimana dengan pernikahan seorang anak yang keluarganya itu hubungannya baik dan benar di mata Tuhan, sementara sementara orang tuanya pernikahan itu selalu berantem, terjadi masalah, terjadi tidak takut akan Tuhan. Itu dampak apa yang membuat itu bisa menjadi perbedaan antara anak dan istri, Pak? Sebentar. Misal suami istri ini hidupnya benar, tetapi dampak papa apa sehingga bisa terjadi hal itu, Pak? Sebenarnya orang tua itu harus. Aduh, putus lagi suaranya. Menjelaskan sedikit, Pak. Ya. Masalahnya itu di menantu dan mertua, keluarga laki-laki dan menantu perempuan ini, Pak. Keluarga laki-laki dan menantu perempuan. Kenapa? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Bukan loh. Bukan pertanyaan saya. Begini, Pak. Pak. Pertanyaan saya, Pak. Bagaimana di dalam satu keluarga anaknya itu sudah menikah dan pernikahan itu terjadi keharmonisan baik. Sementara orang tua anak tersebut tidak mempunyai keharmonisan dalam keluarga. Itu bagaimana, Pak? Itu dampak membuat itu bisa terjadi. Sebenarnya orang tua itu yang harus jadi panutan. Kok ini kenapa harus anak yang jadi panutan, Pak? Itu bisa terjadi, Pak. Ya, pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaan saya, Pak. Ya. Kenapa itu bisa terjadi, Pak? Kenapa itu sampai terjadi? Orang tua itu bisa mempunyai, sementara anaknya itu mempunyai keharmonisan yang baik dalam pernikahan, Pak. Beda dengan orang tuanya, Pak. Itu dampak apa yang membuat bisa terjadi dari orang tuanya, Pak? Ya, jadi begini. Anaknya sendiri sudah menikah. Kemudian anaknya ini hidup dalam keharmonisan. Benar di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata anaknya ini punya orang tua yang hidupnya di dalam pernikahan papa mamahnya itu tidak bagus. Betul ya? Nah, pertanyaannya, kenapa kok hal ini bisa terjadi? Bukankah orang tua yang harusnya menjadi contoh? Betul ya? Kenapa kok justru anaknya yang malah jadi teladan, jadi benar? Ya, jawabannya adalah yang pertama, bisa jadi kedua orang tua itu tadi ketika mereka menikah, mereka tidak mengenal Tuhan secara dalam dan menyeluruh. Bisa saja mereka tidak dalam Tuhan atau mereka dalam Tuhan tapi asal-asalan. Sehingga
mereka tidak mengerti apa yang mereka harus lakukan, mereka harus perbuat. Tetapi anak-anaknya yang mendapatkan pengertian yang lebih daripada Tuhan, mereka jalankan sesuai dengan firman Tuhan, akhirnya anak ini yang justru menunjukkan mereka ini bisa menikmati hidup yang berbahagia karena mereka diberkati Tuhan. Oleh karena itu, saudara, terkadang ada orang tua yang salah, muncul anak yang hebat, yang seharusnya kesalahan orang tua itu selalu menimbulkan dosa yang namanya kutuk, dosa yang tidak terselesaikan sampai kepada keturunan ketiga bahkan keturunan keempat. Begitu muncul anak yang benar, kutuk itu dipatahkan, ya, kutuk itu dipatahkan. Kenapa? Karena ketika ada yang benar itu langsung stop. Contoh, ada seorang pelacur tua namanya Rahab. Siapa Rahab? Rahab adalah seorang pelacur tua yang menyelamatkan pengintai kota Yeriko dari suruhan anak buah daripada Yosua yang sedang mengamat-amati kota itu, kemudian ketahuan orang Yeriko dan dicari akan ditangkap. Nah, perbuatan benar Rahab inilah yang mengakibatkan nama Rahab itu tertulis dalam kitab suci, dan ternyata lewat Rahab itu tadi muncul orang-orang yang punya garis keturunan, lahir Isai, lahir Daud, dan Daud adalah, Yesus adalah anak Daud dari pelacur. Paham ya? Nah, begitu, oleh karena itu saudara, kebenaran itu tetap penting. Untuk apa? Mutus kutuk ini tadi. Tuhan selalu mengadakan pemulihan lewat keturunan-keturunan yang muncul sebagai orang benar. Demikian, Marlianto, Bang Giok, sudah bisa difahami atau masih ada yang kurang? Silakan ditanyakan saya lagi. Iya Pak, berarti itu ada faktor keturunan juga ya Pak? Betul. Kita tidak bisa tidak mengakui keberadaan kita punya orang tua. Apapun keadaan mereka. Firman Tuhan ini absolut. Firman Tuhan tidak bisa ditawar. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu, dan di tanah di mana kamu hidup keadaanmu baik. Itu tetap ya, baik orang tua kita bisa membanggakan kita secara umum hidupnya mereka atau tidak. Anak tetap wajib menghormati. Nah, sekarang justru beban salib itu ada di anak yang hidupnya happy karena benar di hadapan Tuhan, untuk mereka berani bicara dengan kedua orang tuanya, memperbaiki kehidupan mereka. Sebab kedua mata mereka telah menyaksikan bagaimana anak mereka menikah, diberkati, dan hidup di dalam kebenaran dan bahagia. Demikian, Marlianto. Sudah? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Silakan yang lain. Lanjut Pak, dari silakan. Daniel. Shalom, silakan. Shalom Pak, saya mau nanya, selayaknya umur berapa baru boleh pacaran dalam Kristen Pak? Ya, umur berapa seharusnya boleh pacaran di dalam Kristen? Dunia ini selalu bergeser, ya. Kemajuan dunia membuat semuanya serba cepat. Makanan juga cepat saji, betul ya. Anak-anak kecil, ya anak kecil, bayi itu dengan bayi zaman dulu juga berbeda. Zaman dulu bisa ngelihat itu setelah berapa puluh hari. Sekarang itu berapa puluh hari, 40 hari aja mereka sudah bisa. Kapan orang harus pacaran? Sekarang ini tadi. Nah, saudara, kita banyak ngelihat, walaupun kita ngomong itu adalah cinta monyet dan lain sebagainya, ya. Monyetnya sekarang itu pandai-pandai, ya. SD terkadang sudah mulai, aku seneng tak tembak dan lain sebagainya. SMP ditembak dan lain sebagainya, kan begitu, ya. Benar, Pak. Nah, saudara, gimana? Keadaan yang berubah, kita tidak bisa harus menyetop. Tetapi sebagai orang tua harus bijak, ya, harus bijak. Dia tidak usah dilarang, tetapi nasihat tetap diberikan. Begitu. Dengan apa? Dengan cerita-cerita pada waktu kita makan bersama-sama, ya. Orang yang dikasih itu adalah pasangan, cari pasangan demikian. Dikasih kata-kata pengantar.
supaya dia bisa tahu orang pasanganmu yang baik itu demikian. Contoh misalkan, kalau seorang bapak, seorang ibu punya anak lebih dari satu, pastilah papa mama ini suka anak-anaknya, anak dengan anak hidup dengan rukun, penuh dengan kasih persaudaraan. Nah, kasih persaudaraan antara anak-anak ini mungkin bisa dinasihatkan. Besok kamu kalau punya pacar, kamu mesti juga cocokkan dengan adikmu. Adikmu cocok enggak dengan apa itu calon pasanganmu, supaya apa, kerukunanmu tidak terganggu karena ada orang luar masuk yang jadi istri kakakmu, istri kamu mesti seperti itu. Nah, itu mulai dikasih, ya, mulai dikasih supaya mereka punya wacana. Sebab apa, orang Kristen yang gagal mencintai saudara sekandung sudah bukan Kristen. Sebab apa? Dia berkata, engkau adalah seorang pendusta jika engkau berkata, aku mengasihi Tuhan, padahal engkau tidak mengasihi saudaramu yang engkau lihat. Ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 20-21 silakan dibaca. Ya, ada yang lain? Silakan. Sudah terjawab? Kapan? Shalom, Pak. Ya, shalom. Saya Arius yang mau bertanya, Pak. Hari, ya. Arius. Ya, silakan. Ada satu keluarga. Ya. Dalam keluarga ini, sebagai kepala keluarga, bisa dibilang tidak mempunyai pendidikan. Sedangkan istrinya mempunyai pendidikan seperti itu. Jadi kredit ya. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Bapak yang mungkin kepala keluarga ini bisa dibilang di bawah kerja istri. Lalu bagaimana pandangan Bapak tentang hal itu? Terima kasih. Coba diulang lagi. Tadi agak putus-putus. Kepala keluarga sama istrinya yang suaminya dipenuhi kredit. Ini juga dipenuhi kredit, punya utang banyak gitu ya? Enggak, gini, Pak. Iya. Ada satu keluarga. Ya. Namun kepala keluarga ini tidak mempunyai pendidikan atau tidak punya pendidikan, istrinya lebih tinggi dari dia, seperti itu, Pak. Oh, tidak punya pendidikan. Dia punya pendidikan rendah, suaminya. Istrinya lebih tinggi, katakan satunya SMA, satu sarjana. Ya, oke. Terus? Lalu karena oleh hal itu, istrinya yang menjadi kepala keluarga, atau bisa dibilang, dikatakan bahwa kepala keluarga di bawah kerja istri. Lalu bagaimana pandangan Bapak mengenai hal itu? Oke. Ini sebetulnya materi untuk besok ya. Tapi tidak apa-apa, saya tetap jawab ya. Seorang suami mungkin lulus SMA, istrinya sarjana, S1 bahkan mungkin S2 menikah. Nah, oleh karena beda pendidikan, otomatis bisa saja seorang istri itu akhirnya menjadi tiang penyangga ekonomi keluarga. Betul ya? Sehingga bisalah dikatakan, waduh suami ini kan jadi kalah, ya, kurang wibawa. Jadi di bawah ketiak istrinya. Karena apa? Yang menghasilkan duit itu adalah istrinya. Sedangkan suaminya itu mungkin menghasilkan, tapi jumlahnya tidak sebanding. Kalah banyak, kalah besar dengan istrinya. Itu bagaimana? Sepanjang istrinya itu bisa menyelami firman Tuhan. Suami tambah istri sama dengan satu. Dia akan menjadi istri yang bijak, yang menghargai suaminya. Walaupun semua ini hasil keringatku. Singkat kata, roti tawar yang ada di atas meja makan, itu saja aku yang beli, bukan suamiku. Tetapi aku tidak akan berkata demikian, sebab aku tahu, aku ini anggota tubuh, sedang suamiku adalah kepala. Tetap, kalau orang bertanya, Bapak nanti dulu ya Pak, biar nanti suami saya yang memutuskan. Tetapi pada prakteknya, business woman, wanita karier, kalau dia itu berhasil, perempuan-perempuan, wanita-wanita, adik-adik yang ada di Zoom ini, hati-hati ya. Ini sebuah kenyataan. Kalau
perempuan itu berhasil, dia akan bisa menjadi orang yang lebih jahat dari seorang pria. Betul. Ya, dia malah akan berkata, aku hidup tidak butuh siapa-siapa. Hati-hati ya. Tetapi apa yang dikatakan bagi seorang istri, silakan buka Amsal 31, dibaca semua sampai habis, Amsal terakhir itu. Bagaimana istri yang baik? Istri yang baik itu dia bisa menghasilkan duit. Seisi rumah tangganya, tidak pernah takut kedinginan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang bisa mengantisipasi apa yang akan dibutuhkan ke depannya. Dia sudah lakukan. Dan dengan tangannya dia bekerja, sampai dia lembur, satu hal yang dia hebat. Dia buat nama suaminya terkenal di gerbang kota. Artinya gerbang kota itu dulu tempatnya berkumpul para tokoh-tokoh, pemuka-pemuka ngumpul di situ. Nah, berarti kalau sekarang berarti apa? Lewat karyanya dia, jerih payahnya dia, nama suaminya tetap harum di mata masyarakat. Itu idealnya. Demikian yang nanya saya, Rius. Gimana Rius? Ada yang lain? Gimana? Ada yang lain? Lanjut di chat, Pak. Ada dari Delsi Plestari. Ya, silakan dibaca. Saya Delsi mau bertanya, menurut pendapat Bapak, apa yang menyebabkan rumah tangga yang berujung hancur dan tidak menutup kemungkinan bercerai, padahal pertama sudah berjanji untuk sehidup semati, bahkan sudah mengatakan mereka sudah ditetapkan sudah berjodoh. Iya. Apa penyebab mereka hancur gitu, Pak? Apa penyebabnya? Penyebabnya di ilmu sosial, di perjodohan itu kompleks sekali. Tidak bisa cuma satu, tapi variatif ya. Tergantung, sebab setiap pasangan itu punya variabel hidup yang berbeda-beda ya. Nah, padahal mereka sudah menyampaikan ikrar janji nikah di gereja kepada Tuhan dan jemaat sebagai saksinya. Betul ya? Apapun itu tadi, seringkali manusia yang sudah tidak cocok itu dengan ringannya mereka berkata, habis gimana Pak Pendeta, yang namanya sudah tidak cocok dipaksain juga tidak bisa. Ya, ini dengan ringannya seperti itu mereka berkata. Pada waktu pacaran, para artis dan lain sebagainya itu di blow up dengan berita yang luar biasa. Seakan-akan keharmonisan mereka akan mencerminkan bahwa mereka nanti akan menikah sampai dengan akhir hayat masing-masing, sampai kakek-kakek, nenek-nenek, tetap seperti itu. Kenapa? Karena dibumbui dengan macam-macam foto dan lain sebagainya, sehingga nampak sekali pasangan inilah yang punya dunia, sedangkan kita yang lain itu cuma ngekos. Nah, saudara, tapi pada akhirnya ketika mereka tidak cocok, mereka bercerai. Penyebabnya apa? Macam-macam. Penyebabnya di zaman modern itu bisa karena pihak ketiga. Ya, bisa ada will, bisa ada pill, macam-macam ya. Ya, kalau laki biasa punya will, zaman sekarang zaman modern perempuan juga berkata, lu kira lu saja yang bisa, kan begitu ya. Ya, dia juga bisa punya will ya, apalagi kalau dia sukses dia pegang duit lu. Ya. Ya, oleh karena itu besok pelajaran kita juga menunjukkan jangan duit itu sendiri-sendiri ya, kelola bareng-bareng, karena kamu bukan lagi dua, kamu satu. Kalau laki-laki cuma sistem belanja, kasih belanja istrinya, bisa mingguan, bisa 10 harian, bisa 1 bulanan, itu bahaya karena engkau sedang membuka celah iblis itu memporak-porandakan keluargamu di dalam apa? Di dalam perselingkuhan, karena istrimu tidak pernah tahu berapa duit yang kamu punya. Istrimu tidak pernah ngerti aset apa yang kamu miliki. Itu berbahaya ya. Harusnya kamu kelola bareng-bareng ya. Bisa karena pihak ketiga. Bisa pihak ketiga ini bukan P dan Will, tetapi orang tua yang tidak bijaksana ya, yang suka apa itu ikut-ikut urusan keluarganya anaknya, itu bisa saja terjadi seperti itu, sehingga menantunya bisa tidak betah gara-gara apa? Intervensi selalu. Dan bisa juga hal ini bisa terjadi kenapa? Karena pasangan kita kalau gegeran, harusnya itu bijaksanalah istri atau suami, tidak semuanya harus kamu ceritakan kepada keluargamu. Karena apa?
Kamu ini punya pasangan, selesaikan sendiri, tidak perlu melibatkan orang tua. Khawatirnya kalau ada orang tua yang tidak bijaksana. Yang berikutnya bisa juga karena apa? Faktor ekonomi yang tidak terpenuhi. Di zaman COVID berapa banyak mereka yang bercerai gara-gara apa? Suaminya di PHK, suaminya di rumah kan tidak cukup. Nah ini harusnya kan harus diterima bareng-bareng. Mas, Kak, kamu tidak bekerja, tidak cukup. Aku coba bisa buat jajan, bisa buat masakan. Aku tak jual cateringan, open PO, dan lain sebagainya untuk membuat rumah tangga kita tetap survive. Kan seperti itu. Demikian moderator. Oke, terima kasih. Ada Pak. yang lain? Ya. Lanjut, Melviana, Pak. Ya, silakan. Pak, apabila kedua orang tua dari seseorang ini bercerai dan mereka menikah lagi dengan berbeda keyakinan, apakah mereka bisa menikah lagi, Pak, dengan agama mereka yang semula atau Kristen? Ya, memang biasanya pernikahan secara Kristiani kan hukumnya Tuhan Yesus tidak boleh diceraikan oleh manusia. Terus kemudian biasanya kadang mereka bercerai. Ternyata setelah perceraian terkadang mereka berjumpa dengan pasangan yang baru tetapi beda keyakinan. Nah, hati-hati ketika oleh karena hal itu Anda tempuh, ya otomatis Anda akan jadi orang yang meninggalkan imanmu. Engkau meninggalkan Yesus Tuhanmu, engkau tukarkan hanya untuk menikah ke sana. Kamu menghadapi kerugian banyak. Yang pertama, kamu kehilangan anugerah keselamatan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, belum tentu di dalam pernikahanmu itu pula kamu mendapatkan apa yang kamu cari. Nah, ini ada mendapatkan menghadapi resiko yang fatal berkali-kali. Yang jelas keselamatan. Padahal keselamatan Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seseorang mendapatkan dunia dengan segenap isinya jika jiwanya binasa? Nah ini sudah pasti Anda akan ke sana. Karena apa? Untuk engkau menikah, otomatis pasanganmu yang baru itu akan menuntut kamu jadi ngikut aku. Dan di tempatku tidak apa-apa diberkati. Nah saudara, padahal kalau seandainya kamu menikah lagi, hukumnya kita ini kan menyarankan. Yang pertama, kamu kembali dengan pasanganmu yang lama. Yang pertama. Yang kedua, kamu tidak menikah. Silakan kamu cerai, tapi jangan menikah. Besarkan anak-anakmu. Tetapi seringkali orang Kristen berkata sama saya, Pak Roni, saya masih muda. Nah saudara, apa yang saya berikan jawab kepada dia? Saya sebagai anak Tuhan yang melayani Tuhan, itu tunduk dan terbatas dengan Alkitab. Saya tetap akan katakan, sebetulnya engkau tidak boleh menikah lagi. Kalau kamu menikah, harus kembali kepada pasanganmu yang lama. Tetapi ternyata kamu tidak bisa, dan kamu menemukan orang lagi yang seiman. Pertanyaannya, boleh tidak diberkati? Saudara, saya sebagai anak Tuhan yang melayani, saya akan pastikan yang pertama lebih dulu, saya punya keterbatasan untuk mengizinkan Anda menikah lagi. Yang pertama, ya, sama seperti misal saya ini manajer sebuah dealer sepeda motor merek tertentu. Bos saya pemiliknya, dia bilang sama saya, Ron, kalau untuk kamu tak kasih kewenangan, boleh memberikan diskon maksimal 1 juta. Kemudian Anda datang ke saya, karena Anda sahabat. Pak Roni, masa sih tidak boleh 1.500.000, Pak? Dengan saya, Bapak tahu saya kuliah di STT, Pak. Duitnya tidak cukup nih, 1.500.000. Saya tetap tidak bisa. Saya cuma akan ngajak, Dek. Maksimal saya 1 juta. Anda minta 1,5 juta. Ayo, kamu ikut ke ruangan bos saya. Anda tanya sendiri. Paham ya?
Mudah-mudahan dia berbelas kasihan dengan Anda dan Anda dikasih. Artinya, saya tetap akan memberkati Anda. Tetapi Anda berjanjilah sendiri kepada Tuhan Yesus. Minta ampun. Berjanji ini adalah pelabuhanmu yang terakhir. Dan kamu akan betul-betul bina rumah tangga ini dengan sebaik-baiknya. Jika itu, kamu baru yang kedua. Tetapi jika saya menjumpai orang yang sudah berkali-kali bercerai, pasti saya tidak akan memberkati. Karena apa? Karena itu penyakit. Bukan karena kamu menyesali yang pertama tidak menemukan pasang tulang rusukmu, kemudian kamu menikah yang kedua. Tapi kalau ini sudah ketiga, keempat, itu penyakit. Tidak perlu diberkati lagi. Namun, satu hal. Di atas mimbar. Jemaat sebagai saksinya, ketika pemberkatan nikah, saya akan khotbahkan bahwa sesungguhnya kalian ini tidak boleh menikah. Kenapa? Kalau kamu menikah harusnya kamu kembali kepada pasanganmu, supaya semua orang dengar bahwa kamu itu menikah untuk kedua kalinya. Tetapi sebagai anak Tuhan, saya tidak punya kuasa untuk mencegah berkat Tuhan turun atas kamu. Sebab Tuhan berkata, kasihlah musuhmu. Dengan musuh aja suruh mengasihi. Di atas kayu salib dia masih mengampuni. Masa hal yang seperti ini, jika kamu berjanji, Tuhan tidak akan menganugerahkan pengampunan. Sedangkan Tuhan menyiapkan berkat. Justru dia berkata, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Dan orang berdosa adalah kalian yang menikah untuk kedua kalinya. Demikian bisa diterima pandangan saya. Pasti tidak semua gereja itu menyetujui. Ada yang pro sama saya dan ada yang kontra. Silakan, ada yang lain? Oke, terima kasih Pak. Ya, silakan. Lanjut dari Claudia Cynthia Pak. Claudia Shalom Cynthia. Pak, saya mau bertanya. Bagaimana menurut Bapak tentang hubungan jarak jauh, apakah akan berhasil? Ya, bagaimana hubungan jarak jauh, apakah akan berhasil? Ya, saudara, semuanya itu 50-50. Ya, kita tidak tahu. Ya, pasti ada yang berhasil, ada yang gagal. Tetapi selayaknya, sebaiknya, wong namanya hubungan itu bisa semakin dekat kalau kita itu hubungan dengan tatap muka. Pacaran lewat Zoom itu ya juga susah kan begitu. Iya. Betul ya. Dah nanti pacaran janjian ya nge-Zoom aja ya kan gitu. Juga sulit juga begitu loh ya. Ya, betul ya. Betul, Nah, Pak. nah, oleh karena itu walaupun ada yang berhasil, saya tetap menyarankan. Kenapa? Karena kasih itu terajut lewat interaksi kita yang semakin intens dan juga semakin dekat. Itu tadi. Lewat keakraban, kedekatan kita ini tadi, muncullah benih-benih cinta, muncullah kecocokan dan lain sebagainya, sehingga membuat hubungan kita boleh semakin harmonis. Sedangkan ketika ada hubungan jarak jauh ini tadi, akan ada banyak celah yang memungkinkan dari kedua belah pihak itu untuk menjauh. Misal, yang sedang pacaran, yang laki cakep, yang cewek cantik, ini mengundang celah. Laki-laki yang dekat dengan situ, yang dekat, ya toh, dia bilang, tak masalah lu punya pacar, di Zoom aja kok, tak masalah. Coba aku ganggu sedikit. Yang cewek yang dekat sama lakinya juga bilang gitu. Biarpun kamu punya pacar cantik, tapi kan jauh. Aku kan dekat. Tinggal ngomong, buat apa kok dengan yang jauh? Apa tidak lebih baik sedikit agak pesek, tapi dekat? Kan begitu. Betul. Nah, ini timbul celah, begitu loh. Ya, silakan. Ada yang lain? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ini dari Desman Warubu Pak. Ya. Hampir sama sih pertanyaannya. Saya mau bertanya bagaimana cara kita melihat pasangan kita itu dari
Tadi sudah dibahas ya Pak dari Tuhan Sudah. atau bukan? Ya. Silakan buat idealnya dulu, didaftar dulu. Masing-masing kan enggak sama. Mega Angelika Pak. Ya. Shalom Pak, bagaimana menurut Bapak dengan seorang pasangan yang dijodohkan oleh orang tua, tetapi dari salah satu pasangan tidak menyukai pasangannya tersebut. Jadi bagaimana supaya kita bisa menerima pasangan yang tidak kita sukai itu dengan baik? Ya. Anda telah mengambil langkah yang berbahaya. Ya, Anda dijodohkan oleh orang tua dengan pasangan yang Anda tidak 100% mencintai dia. Hanya karena mungkin takut dengan kedua orang tua. Hanya mungkin karena ingin membahagiakan kedua orang tua. Sedangkan Anda sendiri belum tentu mengasihi pasangan ini tadi. Bagaimana caranya kita bisa nanti akhirnya menerima yang namanya cinta itu bicara tentang hati, tentang rasa. Nah, kalau ternyata Anda berhasil, tidak ada masalah. Tetapi kalau Anda tidak berhasil, Anda akan tertekan hidupmu sampai dengan tarikan nafas yang terakhir. Hanya demi ini tadi. Belum tentu ketika sudah punya anak, kemudian Anda bisa mencintai loh. Belum tentu loh. Walaupun anak ini sudah lahir. Kenapa? Karena anak yang dihasilkan lewat hubungan yang harmonis sebagai buah kasih. Yang satunya ini bukan karena buah kasih loh. Karena aku memang harus melayani. Oleh karena itu seorang istri yang paling happy adalah ketika dia melayani suaminya itu sebagai sebuah kebutuhan dan kesenangan mereka bersama sebagai karunia seksual yang kudus ini tadi. Dibandingkan saya mesti melayani suami saya, kenapa? Kewajiban saya. Itu lebih menekan. Dan ini akan dia alami sepanjang dia punya hidup. Oleh karena itu, sebaiknya bicara kepada kedua orang tua. Pa, Ma, aku tidak bisa hidup dengan dia. Jangan paksakan aku. Jangan paksakan aku. Nah, saudara, terkadang seorang perempuan juga punya expired. Kalau umurnya sudah 35, 40, bapaknya bingung. Betul ya? Betul, Pak. Nah, begitu ada laki-laki sembarangan, Langsung yang expired ini dimajukan. Betul ya? Saya ingin sampaikan, ya, Anda tidak menikah bukan berarti Anda tidak bisa bahagia. Ya, pikir baik-baik kata-kata saya hari ini. Kalau toh Anda sudah terlalu banyak umurnya, jangan pernah merasa malu. Ya, wah aku kok tidak menikah, aku ingin jadi perempuan yang sempurna, aku harus menikah dan lain-lain. Jangan ambil risiko kalau Anda tidak menemukan tulang rusukmu. Tuh. Sebab Anda nanti akan menderita seumur hidup. Benar. Bagaimana mungkin Anda akan tidur bersama orang yang Anda tidak cinta, begitu loh. Betul. Bahkan yang mungkin terkadang itu menjadi musuh Anda. Jangan. Anda tetap bisa bahagia walaupun Anda hidup sendiri. Sebab Yesus Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau seorang diri sebagai seorang yatim piatu. Anda tetap bisa berkarya. Yang penting persembahkan hidupmu untuk berbuah jadi berkat orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Demikian, ada yang lain? Silakan dilanjut. Penanya sudah. Pak, terima kasih. Ya. Lanjut. Ya. Bagaimana dengan Mega Angelika? Jawabannya? Ya, sangat memuaskan jawabannya, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, terima kasih. Hati-hati ya. Ya. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Ya, oke. Mengingat waktu dari Betul. Evi Diana. Shalom Pak, saya Ya. Evi, kuliah S2. Ya. Ada kuliah tentang pertemanan virtual enggak, Pak? Nanti banyak dating aplikasi yang isinya laku-laku perempuan yang sudah berumah tangga tapi main media sosial. Mencemaskankah Pak kondisi seperti ini?
Iya. Sekarang sudah budaya dan nggak bisa dicegah. Iya. Tapi Pak, maaf Pak, pertanyaan mungkin saya perjelas. Pemimpin laki berumah tangga masih bisakah saling berteman? Bagaimana mencegahnya berkembang? Sebab media sosial tidak bisa dibatasi dan pasangan suami istri bisa bertengkar gara-gara ini. Iya. Saya sudah sering kali di dalam khotbah saya menyampaikan, berkat Tuhan untuk manusia, iblis tidak bisa mencegah. Tetapi iblis yang licik tadi bisa membelokkan fungsi berkat. Sehingga akibat media sosial yang semestinya bisa membuat kita yang jauh bisa jadi dekat lewat Zoom ini tadi. Lewat handphone atau media sosial yang lainnya. Itu oleh iblis bisa dibelokkan. Dibelokkan untuk apa? Untuk supaya kita punya hubungan dengan Tuhan itu bisa rusak. Rumah tangga bisa berantakan dan lain sebagainya. Dulu orang sedang berpikir, wah kapan ya ada telepon yang bisa diparalel dengan telepon di rumah, tapi telepon ini bisa terima, dibawa kemana-mana 20 meter aja bisa pakai wireless, itu enak sudah. Kemudian muncul telepon sebagai idaman kita karena kebutuhan. Terus kemudian orang jadi berpikir, wah kalau cuma 20 meter kurang apa memenuhi. Gimana ya kalau dari luar kota? Nggak usah pakai kabelnya telepon Telkom. Muncul handphone. Pertama handphone yang pertama kali besarnya seperti itu ya. Wah, gede ya. Ya. Gede. Sekarang handphone sudah kecil-kecil, cantik-cantik dan lain sebagainya. Oh, itu yang lama punya, Pak. Terus kemudian sekarang muncul lagi kebutuhan yang lain. Gimana ya kalau aku telepon sama kamu sayang, aku juga bisa ngelihat wajahmu. Ya, kebutuhan ini meningkat terus. Dan manusia dengan pikirannya, beras otaknya bisa penuhi, ciptakan lagi. Bisa seperti itu. Sampai ada tokoh-tokoh atau siapa saja terkadang sudah bisa ngobrol, lihat wajahnya, ditambahi dengan berbugil ria. Ya, hati-hati. Sehingga bisa mengakibatkan sarana yang harusnya menjadi berkat, menjadikan laknat buat pemakainya. Sedangkan media sosial ini tidak bisa kita cegah. Nah sekarang bagaimana supaya kita tidak terperangkap di situ? Kembali kepada iman kita masing-masing. Kita mencontoh seorang Yusuf. Yusuf masih muda. Mungkin usia maksimal kepala 2. Libido tinggi. Ketika dia diyakinkan untuk tidur bersama istri Potifar, diyakinkan rumah dalam keadaan kosong. Tetapi iman Yusuf berkata apa? Stop tante. Saya tidak akan lakukan kejahatan yang berat untuk tuanku Potifar yang percaya kepadaku. Dan aku tidak akan lakukan dosa yang berat kepada Allahku. Nah saudara, apakah kita punya iman yang seperti itu? Atau kita justru menjadi seperti dalam tanda kutip orang-orang tertentu yang biasa memberikan konseling, baik rohaniawan maupun pendeta. Yang konseling seorang janda, yang cantik, yang karena seringnya konseling, menangis dan lain sebagainya. Kalau sudah deket, perempuan hati-hati. Terkadang nangis, robohnya ke dada sini. Blek. Dan biasa perempuan itu kalau mau ketemu orang, jaga image loh. Mau berangkat itu keramas dulu. Ya, rambutnya harum. Pakai baju yang kelihatannya dia cantik. Walaupun mau konseling pasti nangis nanti. Hati-hati. Konselor hati-hati. Cari tempat untuk memberikan konseling yang bisa dilihat oleh orang supaya kamu dibatasi dengan pikiran-pikiran yang jahat. Kenapa? Sebab kalau tempatnya itu memungkinkan, janda yang jatuh di dada kita, kalau ini tidak cantik,
Mungkin iman saudara akan bilang apa? Dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Bisa bilang gitu. Tapi kalau ini cantik, bau rambutnya harum, mungkin Anda akan bilang, Tuhan, terjadilah karena kehendak-Mu. Hati-hati. Kembali kepada rasa takut kita kepada Tuhan. Yusuf memberikan teladan. Ketika dia dicobai, dia berkata, aku tidak akan berbuat dosa kepada Tuhanku. Demikian, moderator. Terima kasih. Ada yang lain? Oke, Pak, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi, Pak. Ya, oke, silakan. Dari Celsilia Andar. Ya. Kadang rumah tangga muda itu perlu nasihat dari orang tua, bahkan ikut mengajarkan. Namun, seberapa besar orang tua dapat ikut membantu dalam rumah tangga anak? Ya. Orang tua bisa membantu kepada anak. Catatannya satu, dia menjadi teladan. Ya. Kalau orang tua yang seperti tadi diutarakan oleh Marlianto Banggiok tadi, justru orang tua ini yang perlu diajar oleh anaknya. Oleh karena itu, siapapun engkau yang nanti akan jadi orang tua, dan saat itu menjadi orang tua, hiduplah benar dan kudus. Sebab berkat jasmani anak-anakmu juga tergantung dengan kebenaran hidupmu di hadapan Tuhan. Itu lihat, ketika Isa ketemu dengan Tuhan, apa Allah menyatakan dirinya? Isa, jangan takut, aku adalah Allahnya Abraham, bapakmu. Ketika Yakub ketemu dengan Tuhan, Tuhan berkata, Yakub jangan takut, aku adalah Allahnya Abraham, nenekmu. Ditulis nenekmu, bukan kakekmu. Dan Isa, bapakmu. Tetapi ketika Tuhan menyatakan diri kepada Musa, dia berkata, aku adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya, 3 pria kepala rumah tangga ini tadi, semuanya hebat dan ada di dalam hati Tuhan, sehingga kehebatan mereka, kekudusan mereka, mengakibatkan anak cucunya diberkati oleh karena Abraham, Ishak, dan Yakub, termasuk saudara dan saya. Oleh karena itu, setiap orang tua wajib hidup benar dan kudus supaya apa? Dia kalau tua menjadi orang tua yang terhormat. Dia menjadi orang tua yang bisa menjadikan berkat untuk anak cucunya. Karena hidupnya menjadi teladan yang benar. Demikian. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Mengingat waktu sudah jam 3. Oke. Langkah baiknya kita tutup sesi pertemuan pertama kuliah kita ini. Terus lanjut lagi untuk kedua, siapkan lagi pertanyaan yang lebih dahsyat lagi untuk besok. Lebih dahsyat lagi, besok materinya lebih dahsyat lagi ya. Karena sudah masuk ke keluarga. Ini kan baru pacaran ini. Ya.